Ini adalah video ketiga dari seri pembelajaran analisis gaya geser dan momen lentur pada balok. Kali ini kita akan menganalisis sebuah kasus yang sangat umum dalam dunia teknik sipil dan teknik mesin. Judulnya, Analisis Balok dengan Beban Merata atau Distribusi Seragam. Dari garis lurus hingga lengkungan parabola, mari kita pahami bagaimana struktur merespons beban yang tersebar merata di sepanjang bentangnya. Coba bayangkan hujan deras yang turun rata di atas sebuah jembatan. Bukan satu titik beban, tapi seluruh permukaan menerima tekanan. Inilah yang kita sebut beban merata. Balok yang kita analisis memiliki panjang L dan menerima beban merata dengan intensitas Q di sepanjang bentangnya. Karena sistemnya simetris, kedua tumpuan menahan beban yang sama besar. Nilainya RA sama dengan RB sama dengan Q dikali L, dibagi 2. Saat kita amati bagian balok pada jarak X dari ujung kiri, yaitu titik A, gaya geser yang bekerja adalah Vx sama dengan Q dikali L, dibagi 2, dikurangi Q dikali X. Dan momen lenturnya, Mx sama dengan Q dikali L dikali X, dibagi 2, dikurangi Q dikali X kuadrat dibagi 2. Menariknya, gaya total yang bekerja pada segmen sepanjang X adalah Q dikali X, dan gaya itu bekerja tepat di tengah segmen tersebut. Gambar di samping menampilkan skema lengkap, mulai dari distribusi beban yang merata, sistem koordinat dari titik A hingga arah positif untuk gaya dan momen. Mari kita lihat bentuk grafiknya. Diagram gaya geser menurun secara linear. Dimulai dari V0 sama dengan Q dikali L dibagi 2. Dan berakhir di VL sama dengan negatif Q dikali L dibagi 2. Sementara itu, diagram momen lentur membentuk parabola yang simetris. Puncaknya terjadi tepat di tengah balok, yaitu saat X sama dengan L dibagi 2. Pada titik ini, momen maksimum bernilai Q dikali L kuadrat dibagi 8. Kurva gaya geser membentuk garis miring menurun, sedangkan kurva momen lentur membentuk lengkungan kuadratik yang halus. Karena beban merata bersifat simetris, begitu juga reaksi tumpuan, gaya dalam, dan bentuk kedua kurva. Gambar A memperlihatkan semua hubungan ini secara visual. Sederhana, tapi menyimpan informasi struktural yang sangat penting. Alih-alih tajam seperti loncatan gaya titik, kali ini perubahan gaya geser berjalan lembut dan linear. Gambar B memperlihatkan bahwa garis gaya geser menurun. Dimulai dari V0 sama dengan Q dikali L dibagi 2. Lalu turun sampai VL sama dengan negatif Q dikali L dibagi 2. Gaya geser bernilai 0 tepat di tengah balok. Tepatnya saat X sama dengan L dibagi 2. Area di bawah kurva membentuk dua segitiga. Besar luasnya sama tapi tandanya berlawanan. Karena itu, luas total sama dengan 0, yang artinya M0 dan ML juga sama dengan 0. Semua ini selaras dengan bentuk persamaan. Vx sama dengan Q dikali L dibagi 2 dikurangi Q dikali X. Dan itu berarti setiap titik pada kurva menyimpan informasi tentang distribusi beban yang bekerja di sepanjang balok. Sekarang kita lihat parabola yang indah ini. Gambar C menunjukkan bagaimana momen lentur berubah. Pertama dimulai dari 0. M0 sama dengan 0. Lalu momen naik membentuk lengkungan halus dan mencapai puncak tepat di tengah balok. Nilai maksimum momen adalah Q dikali L kuadrat dibagi 8. Setelah itu momen turun kembali ke 0 di ujung kanan, atau ML sama dengan 0. Bentuk parabola ini bukan sekadar estetika. Ia berasal dari fungsi kuadrat Mx, hasil integrasi dari gaya geser yang berbentuk linear. Hubungannya jelas. Turunan M terhadap X sama dengan Vx. Dan ketika Vx sama dengan 0, maka momen berada di titik maksimum. Setiap grafik punya cerita matematisnya sendiri. Pada diagram gaya geser di gambar B, garis lurus menurun menunjukkan bahwa kemiringan tetap, dan turunan V terhadap X sama dengan negatif Q. Karena turunan V terhadap X sama dengan negatif QX, dan QX bernilai konstan.
Sementara pada diagram momen lentur di gambar CE, kita melihat bentuk parabola yang simetris. Titik puncaknya terjadi saat turunan M terhadap X sama dengan 0, yang artinya gaya geser Vx sama dengan 0. Ini terjadi tepat di tengah balok, yaitu saat X sama dengan L dibagi 2. Semua bentuk ini adalah hasil langsung dari hubungan diferensial antara beban, gaya, dan momen. Sebuah rangkaian hukum yang menghubungkan kurva demi kurva dari puncak ke dasar. Kita bisa cari titik paling berbahaya dengan kalkulus. Momen maksimum terjadi saat turunan M terhadap X sama dengan 0. Atau dengan kata lain, saat gaya geser Vx sama dengan 0. Dari diagram gaya geser, ini terjadi tepat di tengah balok, yaitu saat X sama dengan L dibagi 2. Jika kita masukkan nilai ini ke dalam rumus Mx, kita dapatkan momen maksimum sama dengan Q dikali L kuadrat dibagi 8. Gambar C menampilkan puncak parabola tepat di tengah. Dan titik inilah yang paling penting dalam desain struktur, karena di sanalah tegangan lentur terbesar terjadi. Kita tutup dengan sintesis elegan antara statika dan grafik. Total beban merata pada balok adalah Q dikali L, yang berarti perubahan gaya geser adalah minus Q dikali L. Gaya geser turun dari V0 sama dengan Q dikali L, dibagi 2, ke V pada L sama dengan minus Q dikali L, dibagi 2. Dan momen berubah karena luas di bawah kurva gaya geser. Luas segitiga kiri adalah Q dikali L kuadrat, dibagi 8. Luas segitiga kanan adalah minus Q dikali L kuadrat, dibagi 8. Sehingga M pada 0 sama dengan 0. M pada L juga 0. Dan M di tengah, yaitu saat X sama dengan L dibagi 2, mencapai nilai maksimum sebesar Q dikali L kuadrat, dibagi 8. Gambar B dan C mengonfirmasi semuanya. Kalkulus dan geometri grafik tidak hanya sejalan, mereka menyatu. Kini kamu telah melihat bagaimana beban merata mengubah wajah sebuah balok. Dari gaya geser yang membentuk garis lurus, hingga momen lentur yang menciptakan lengkungan parabola, semua berjalan simetris dan elegan. Tapi, apa yang terjadi saat beban datang dari beberapa titik sekaligus? Di video keempat, kita akan menghadapi skenario baru, balok dengan beberapa beban terpusat atau multi-point loads. Strukturnya lebih kompleks dan kurvanya lebih tajam. Sampai jumpa di video terakhir dalam seri ini.